Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan perkenalkan nama saya Neris Fibriani Kadang, NIM 190245. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian, di mana ada 3 poin yang akan saya jelaskan, yaitu desain penelitian, penentu besar sampel, dan analisis data. Yang pertama yaitu desain penelitian eksperimental, di mana desain ini diterapkan pada peneliti yang melakukan penelitian eksperimental. Dapat diartikan sebagai penelitian yang melibatkan manipulasi terhadap kondisi subjek yang diteliti serta adanya upaya kontrol yang ketat terhadap berbagai faktor luar yang melibatkan subjek pembanding. Bagian dari penelitian eksperimental yaitu ada desain pre-eksperimental, di mana desain ini baik dari satu atau banyaknya kelompok variabel terdekat diamati untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari satu aplikasi variabel bebas yang sebelumnya dianggap dapat atau menyebabkan perubahan. Bagian dari penelitian eksperimental pre-eksperimental ada 3, yaitu one shot case study research design, yang kedua one group pre-test post-test research design, dan static group comparison. Dan ada juga yang masuk ke dalam true experimental research design, terbagi 3, yaitu the post-test on the group design, the pre-test post-test control group design, dan Solomon group for group design. Desain berikutnya yaitu desain penelitian quasi eksperimental, di mana desain ini memiliki kemiripan dengan true experimental research. Namun desain penelitian ini partisipasi tidak dipilih secara acak, sehingga desain penelitian ini digunakan pada kondisi yang random atau sulit bahkan tidak mungkin dilakukan. Dan yang berikutnya yaitu desain penelitian case control, penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor risiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan responsif atau dengan kata lain efek penyakit atau status kesehatan. Dan yang keempat, desain penelitian longitudinal. Desain penelitian ini menggunakan data dengan rentang waktu yang paling panjang, akan tetapi sifatnya tetap relatif. Dan penelitian yang berikutnya yaitu desain penelitian survei, di mana desain penelitian ini dilakukan pada populasi yang besar atau kecil dan datanya diambil dari sampel yang diambil dari populasi yang ada untuk menentukan berbagai kejadian yang relatif atau distribusi dan hubungan antara berbagai variabel sosiologis maupun psikologis. Dan penelitian cross-seksional, di mana penelitian ini mempelajari dinamika kolerasi antara faktor-faktor resiko dengan efek dengan pendekatan observasi atau mengumpulkan data sekaligus pada saat atau point time approach. Artinya tiap subjek penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan. Kita masuk ke dalam bagaimana cara menentukan atau apa yang mempengaruhi besar sampel. Nah, yang pertama yaitu biaya yang tersedia, waktu, serta tenaga yang akan melaksanakan penelitian. Yang kedua, variasi yang ada di dalam variabel yang akan diteliti, serta banyaknya variabel yang akan diteliti, apakah populasinya homogen atau sangat heterogen. Ketiga, presisi ketepatan yang dikehendaki. Semakin besar sampel, kemungkinan akan lebih tepat menggambarkan populasinya, dan juga kesalahan pada saat pengukuran juga akan menjadi besar. Dan yang terakhir, perencanaan
analisis. Jika analisisnya hanya manual, tidak mungkin menganalisis data yang banyak sekali berbeda dengan memakai perangkat lunak komputer. Terus analisis data untuk data kualitatif. Yang pertama, sajikan informasi tentang jumlah sampel yang terlibat dalam dan tidak terlibat dalam survei. Yang kedua, menjelaskan metode-metode yang sekiranya dapat mengidentifikasi responden bias. Responden bias ini adalah pengaruh atau efek dari tidak adanya respon terhadap survei. Dan yang ketiga, lakukan analisis deskriptif analisis terhadap variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian. Jika kita menggunakan instrumen dengan skala-skala atau berencana untuk mengembangkan sendiri instrumen tersebut untuk menyelesaikan proses ini. Dan yang kelima yaitu menggunakan statik atau proses statik komputer untuk menguji rumusan masalah atau hipotesis komputer untuk menguji rumusan masalah atau hipotesis inferensial. Analisis data yang berikutnya masih masuk dalam analisis data kualitatif, menyajikan hasil survei dalam bentuk tabel atau gambar, kemudian menginterpretasikan dalam hasil tes analitik. Analisis data untuk kualitatif, di mana analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dari bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung, misalnya peneliti dapat menganalisis wawancara yang dikumpulkan sebelumnya, kemudian menuliskan memo yang pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir dan menyusun struktur laporan akhir. Mungkin hanya itu yang bisa saya sharing di kesempatan kali ini. Apabila dalam penjelasan saya tadi ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.